Itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Apa itu? Hei, monster. apa itu? Kok hidungnya pesek, Kang? Ya ampun. Hah? Sebentar dulu, nanti dulu. Kok ada kupingnya itu, Kang? Alien. Hah? Astagfirullah. Apa sih ini? Kayak bayi babi. Bayi babi? Iya. Wah, ini banyak. Astagfirullah. Nih, banyak uang. Nih. Apa, Kang? Itu. Astagfirullah. Bapaknya datang. Mendapatkan uang dari jenengan, terus dikasih maksudnya dibelanjakan, itu mendapatkan kembalian, tapi uangnya pulang lagi. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Luar biasa perjalanan yang sempurna nih ya. Meskipun tiap hari seperti ini, tetapi nyata rasanya tetap ayem, tetap seneng ya. Nah, ternyata di sini bisa melihat panorama alam yang indah sekali. Dari ketinggian ini. Bagaimana reaksi batinmu ketika melihat suasana seperti ini? Seperti di surga. Apakah lebih plong? Lebih lega? Nah, saya mengajak kalian untuk lebih lega, lebih legowo. Kasih ruang kosong ya, ruang kosong dalam diri kita sehingga tenang, adem, ayem ya. Jangan sempit terus. Selama ini yang terprogram yang dalam dirimu mungkin sempit, selalu cekak. Yuk, seperti biasa kita melanjutkan perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dikir itu apa sih, Kang? Nah, Komat kamit. komat bukan komat kamit ya. Jadi menurut kita, dikir itu ingat. Ingat itu eling. Eling itu sadar. Jadi bukan sekedar komat kamit, akan tetapi merasakan. Nah gitu, kita diingatkan oleh alam semesta ini untuk kehidupannya lebih baik, ditegur, diingatkan dan sebagainya, dituntun oleh alam. Tetapi selama ini kita dungu ya, dungu nggak mau tahu, makanya hidupnya melarat terus, sengsara terus, diri sulu terus. Kayak siapa ya? Kayak si Anu tuh, ayo gini. Kita mendatangi suatu lokasi ya, yang sedang viral itu. Goa ini bisa disebut dengan goa pesugihan, bisa disebut dengan ini katanya itu apa, bisa mendatangkan uang balik, uang tidak pernah habis, dibelanjakan balik berkelipat-lipat. Kira-kira percaya nggak nih? Nih. Kalau aku sih biasanya digali dulu, Kang. Ya iya, kita gali dulu. Ini bagi kalian yang kehidupannya masih sengsara terus, masih ekonominya cepat, ekonominya susah, ikuti video ini supaya paham ya. Barangkali mau melipat gandakan uang ataupun melipat gandakan penghasilan, uang tidak pernah habis, dibelanjakan pulang lagi berlipat-lipat. Yuk ikuti saja. Tenang dulu, nggak perlu ngotot dulu ya. Jadi diseruput kopinya. Ya iya, cocok nih. Ayo, lentur dulu. Setel rasa hatimu, setel
setel rasa hatimu dalam kondisi adem, ayem, tentrem. Jangan langsung menilai. Tuh, udah langsung ngetik dulu. Jangan ketik dulu, tak dulu. Ngetiknya nanti dengan santun. Tenang dulu ya. Jangan terburu-buru. Tenang. Kopinya diseruput. Gitu ya. Tuh, ada yang hitam. Ya, jangan lupa di-share ya. Ya iya, yuk. Nah, jadi dari awalnya tadi alam semesta sudah memberikan respon pada kita, pituturnya yaitu untuk lego dulu, tenang dulu, kasih ruang hati supaya tetap tenang, adem, ayem, tentrem. Apapun yang kita dengar, apapun yang dilihat, jangan langsung bereaksi ya, tapi responlah yang baik. Itulah jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa yang sudah mendewasa. Nah, ini kita ikuti jalurnya. Oh, sebelah sini nih. Nih. Lokasi seperti ini kok nggak dibersihkan sama ininya ya? Iya. Sama pengurus ini gitu. Nah, nggak apa-apa lah, yuk. Tenang aja. Pereng gunung kayak gini ya kan? Oh, sudah kelihatan nih. Sudah kita temukan lokasi yang dimaksud ini. Perhatikan dulu. Coba lihat dari segala sudut pandang, dan di sini kita bisa mengaktifkan seluruh indera kita. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan, dan seluruh indera yang ada kita aktifkan. Kita maksudnya apa ya? Kasih perhatian. Yuk, kepada mereka perhatian kita pusatkan kepada sini, pusatkan kepada rasa ini. Lalu kita mencoba memasuki dan membaca dari segala apa yang dijabarkan di sini, ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Tetap tenang. Tetap. Terbang apa ya tadi ya? Assalamualaikum. Nah, di sini kita bisa melihat segala sudutnya, segala sisinya. Katanya goa ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang membutuhkan tadi metode dengan cara uang balik itu. Ya memper kayak gini, meskipun goanya seolah-olah di depannya terbengkalai ya, tetapi di dalamnya ini ternyata bersih nih. Ya kan? Nah, yuk kita lihat yuk. Kayak ada orang ya. Ya pantasnya ya ada orang di dalamnya pantasnya, tapi tenang aja dulu. Tuh, ada suara-suara. Kayak suara kebo apa suara apa ini? Kebo? Tuh. Sampai ke sini luar biasa. Iya. Ya iya. Inilah sebuah mahakarya Tuhan ini. Makanya kita harus menghargai semua karyanya, karena semua karya ini adalah mengandung petunjuk. Ya, termasuk nanti dalam ini yuk. Kita dulu. Lewat sini bisa enggak? Punten. Adakah orang di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah itu ruang rahasia tuh? Tuh. Tapi itu suara-suara tuh. Tuh. Kayak orang ngorok. Iya, iya. Dulu. Punten. Apakah ruang khususnya di sana, maksudnya ruang ritualnya gitu? Atau ruang isolasi? Oke. Assalamualaikum. Masuk, bro. Masuk, Mak. Punten. Ada orang di sini. Itu ruangan apa itu? Tuh. Tuh ya. Apakah yang ngorok-ngorok di sini gitu? Punten.
Assalamualaikum. Alah. Oh, ada ruangan ketutup nih. Oh iya ya. Ruang tertutup. Mungkin ke sana nih. Aduh, ada. Ruang jadi ya. Nih, sebentar dulu, saya cek. Tuh, wah, luas ke sana. Aduh, sini. Tahu ini ya. Ini ada ruangan lagi nih. Mana Kang? Ini. Tapi ini terang tapi ini nih. Kayak tembus. Tembus nih. Wah. Terus di mana lokasi itunya? Perjalanannya tadi jauh banget padahal ya. Hah? Itu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Apa itu? Hei, monster. Apa itu? Kok hidungnya pesek, Kang? Ya ampun. Hah? Sebentar dulu. Kok ada kupingnya itu, Kang? Alien. Hah? Astagfirullah. Apa sih ini? Kayak bayi babi. Bayi babi? Iya. Hidungnya pesek ya? Tuh kan. Udah dulu, saya cari ke sana yuk. Jangan takut. Lari dulu. Siapa yang pentungan? Bulan, assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Siapa ini? Aduh, Punten. Tapi kayaknya dia kejebak deh. wah, ini banyak. Astagfirullah. Nih, banyak uang. Nih. Tapi dia tuh cuma ngorok-ngorok tapi nggak tahu. Punten. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa? Ya ampun. Ini bener bayi baby bayi. Babi ngepet? Nggak tahu Oh, nih. udul ya? Makanya masih bayi. Oh iya ya. Tadi dulu. Barangkali dia minta pertolongan kita loh. Tapi ini ada uangnya. Apakah memang ini lagi ritual gitu? Assalamualaikum. Maaf, bisa tahu bahasa saya nggak? Tapi dari dalam cerita-cerita yang beredar di film-film, dalam cerita-cerita itu katanya kalau yang seperti ini babi ngepet. Tapi babi ngepet kayak gini loh. Babi ngepet diem aja ya? Babi ngepet itu orang bukan sih? Astagfirullah. Nggak tahu ini ya. Ini uangnya banyak banget. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Sepertinya kayak nggak tahu bahasa kita nih ya. Iya. Kalau begitu yuk kita satukan dimensi kita supaya kita betul-betul menyambung dengan beliau ini. Apa maksudnya gitu? Apa Kang? Itu. Astagfirullah, bapaknya datang. Jabang bayi. Ya ampun. Ada bosnya ini ya? Sebentar dulu. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Maaf, bila ganggu panjenengan. Maaf, ini siapa? Boleh saya ke sana, Mbak? Dia merespon dengan bahasanya, bahasa tubuhnya tadi dengan kedipan mata. Saya boleh ke sana, Mbak. Tapi takut, Mbak. Takutnya nggak ini. Boleh beneran, Mbak? Oh, boleh. Gimana nih? Samperin aja ya. Nggak apa-apa ya, samperin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Mbak. Iya. Alhamdulillah. Aduh. Cedot. Mbak, salaman, Mbak. Perkenalkan, saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap. Iya, begini, Mbak. Jadi maksud daripada kedatangan saya dan rombongan dalam perjalanan tikir jalan. Yang kedua, sengaja masuk ke goa ini itu karena mendengar informasi, Mbak. Maaf,
eh, katanya di sini bisa mendapatkan kekayaan. Yang kedua itu bisa apa tuh, uang balik katanya, Mbak. Iya, iya, Mbak. Mbak sendiri juru kunci di sini, Mbak, apa gimana, Mbak? Namanya siapa? Mbak? Oh, nggih, nggih. Nggih. Mbah Artomoro. Artomoro, Mbah. Berarti Artomoro. Baik, Mbah. Berarti ini uang-uang yang mendekat sendiri. Moro itu mendekat nih, Mbah. Baik. Seperti gini, Mbah. Mohon maaf sekali bila nanti pertanyaan kami membuatnya tidak nyaman jenengan. Saya tuh ingin yang suka veruh itu bagaimana sistemnya. Katanya banyak orang yang berhasil setelah datang ke sini itu bisa mendatangkan uang balik, itu uang balik berlipat-lipat. Apakah betul demikian, Mbak? Nggih. Oh, nggih, nggih, siap, Mbak, siap. Kita disuruh tenang dulu. Tenang, kasih ruang untuk mendengarkan supaya tidak gagal paham. Nggih, Mbah, baik. Kalau siap midang katakan, Mbah. Nggih. Nggih. Ini maksudnya nyala lilin. Gimana maksudnya, Mbah? Nggih. Oh. Berarti nyala lilin ini juga mengandung makna. Oh, baik. Sedikit demi sedikit dulu ya, Mbak, ya, biar kami tidak tidak mumet dalam menjabarkannya. Ini teman-teman semuanya, ini adalah uang. Uang sebagai afirmasi dalam diri kita, kesadaran kita, sedangkan ada nyala lilin. Nyala lilin adalah sebagai simbolis untuk kita selalu nyala kesadarannya, nyala kesadaran rasa syukurnya. Kalau jangan sampai padam, ya. Sedangkan ini hewan yang seperti hewan babi ini adalah orang yang sifatnya orang yang dungu gampangnya. Orang yang dungu itu tidak mudengan seperti babi, ya. Bukan yang dimaksud babi ngepet, tetapi adalah sebuah simbolis orang yang tidak mudeng ketika dijabarkan oleh beliau. Baik, Mbah, bisa lanjut lagi, Mbah. Oke. Iya, maksudnya gini, Mbah. Kalau uang balik itu bagaimana, Mbah? Dibelanjakan balik lagi mendapatkan apa namanya itu kembalian banyak. Sedangkan uangnya balik lagi itu gimana, Mbah? Nggih. Oh, saya baru tahu nih. Tapi kayak kata orang itu, Mbah, maksudnya uangnya ditandain pakai pulpen atau pakai spidol, tapi kembali lagi itu gimana, Mbah? Oh, baik, Mbah. Ini ya teman-teman semua, dijabarkan oleh beliau dengan jelas, dengan gamblang. Mari kita izinkan untuk mudeng, ya. Jadi gini, uang adalah energi yang memadat, mewujud menjadi uang itu sendiri. Segala benda juga energi. Nah, tetapi yang beliau maksud tadi, ketika kita membelanjakan uang, itu dengan rasa syukur katanya, dengan rasa syukur, rasa bahagia, nggak pernah khawatir habis. Kalau yang dipancarkan khawatir habis, justru habis beneran. Tetapi ketika kita membelanjakan dengan rasa syukur, syukur dengan sudah mengalirkan, syukur memberikan manfaat, syukur bisa terbeli ini dan bermanfaat buat kita, maka uang pun senang dengan kita. Nanti akan kembali kepada kita lagi, karena siklusnya akan berputar-putar.
nanti kepada orang nanti pun akan kembali lagi, entah dari mana caranya, entah dari usahanya, entah dari pekerjaannya atau bagaimana, akan berpulang otomatis kepada kita. Karena tadi dengan memancarkan rasa bahagia, rasa syukur, tidak pernah gemerungsung khawatir. Kalau khawatir katanya uang tidak betah kepada kita. Kalau kita mengeluarkan uang, membelanjakan uang dengan bahagia, dengan rasa syukur, uang pun akan senang. Nanti betah kepada kita, kembali lagi kepada kita. Ini bukan mistis, ini real nyata, bukan mengandung unsur-unsur bagaimana magic, bukan. Gimana nggih? Oh, begitu jadi Mbah. Mendapatkan uang dari jenengan, terus dikasih, maksudnya dibelanjakan, itu mendapatkan kembalian, tapi uangnya pulang lagi. Bukan seperti itu, Mbah. Oh, itu hanya simbolis. Hanya simbolis. Baik-baik. Wah, jadi saya mengerti, Mbah. Saya paham. Saya sekarang sudah paham betul. Apakah teman-teman kita paham nih? Oh ya, Mbah. Saya tadi mendapat maksudnya wejangan dari jenengan. Apakah ada maharnya, Mbah? Oh, nggih. Maharnya syukur, senang, baik, Mbah. Oh ya, Mbah. Apakah orang ini bisa kembali kepada jadi manusia lagi, Mbah? Oh ya, baik. Nanti kalau sudah memahami akan menjadi manusia lagi. Kalau dia sudah kembali bersyukur, berarti tanpa disadari banyak orang yang menjadi sifat babi, gimana? Nih, bagi teman-teman yang belum memahami, belum paham dengan makna ini, berarti masih seperti ini nih. Nggih. Baik, Mbah. Nggih. Baik, Mbah. Nggih. Enggak. Uang-uang ini bukan hak saya. Insya Allah bisa saya dapatkan dari yang lain. Yang penting saya bisa mendapatkan ilmu dari jenengan, supaya kita tetap selalu bersyukur, adem ayem, dan ketika membelanjakan, ketika mengasih sesuatu kepada orang, itu jangan khawatiran, tetap bersyukur, tetap adem, tetap percaya penuh bahwa uang pasti datang lagi, gitu Mbak nggih. Alhamdulillah, matur nuwun sangat atas wejanganipun. Insyaallah ilmu jenengan akan saya alirkan lagi kepada semua orang yang membutuhkan, dan insyaallah mereka juga akan bernasibnya baik, semuanya kaya, adem ayem, bersyukur, dan penuh dengan kebahagiaan. Oke, kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Lepat kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan sing sehat selalu, sing selalu memberikan manfaat kepada orang banyak, nggih, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullah. Nyebut mat. Astagfirullah. Mau pingsan ini Yono. Kok hilang semua? Gini. Berarti tadi bukan nyata ya. Tapi begini. Yang penting kita mendapati ilmunya saja. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah penderitaan kita, gitu aja. Yuk, pulang. Tapi bukan babi ngepet ini ya? Bukan orang yang terjebak dalam sifat binatang. Orang yang dungu gitulah. Tadi mana jalannya lupa. Sana itu. Kemana Yono? Malah saya lupa ini.